Selamat pagi buat kita semua yang dikasihi Tuhan Yesus, secara khusus Jemaat KKBP Pejuang. Mari kita jalani hari ini dengan mengandalkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, terima kasih Engkau menghantarkan kami di hari ini. Kiranya di hari ini dalam seluruh hidup dan kegiatan kami, Tuhan menyertai memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan buat renungan kita di hari ini tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-9. Demikian kata firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Dalam bahasa Batak Tuba dikatakan demikian, sianoddo gabe patar kolong rohani de batana tu kita, sian naung sinurunai anakna nasasadai tu portibion, asa mangulu kita marhite-hite ibana. Ima sahatna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema daripada firman Tuhan yang baru kita dengarkan adalah kasih, tolong. Tentang kasih itu bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya slogan-slogan, tetapi kasih itu harus nampak melalui tindakan dan perbuatan. Kasih itu adalah sebuah aksi. Sama seperti Tuhan Allah mengasihi dunia dengan mengutus anaknya Yesus Kristus yang nyata di tengah-tengah kita. Itu adalah sebuah aksi yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Bagaimana kita merespon kasih Allah? Atau apa yang dituntut oleh kasih Allah daripada setiap hidup orang yang percaya? Respon kita yang pertama adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, kita meneladani Yesus dalam kasih-Nya. Kita meniru Tuhan Yesus di dalam seluruh tindakannya. Karena itulah yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, kamu saling harus mengasihi. Dan itu adalah perintah baru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih itu datang dari yang punya inisiatif. Sama seperti Tuhan Allah yang berinisiatif untuk mengasihi dunia. Oleh karena kasih-Nya, Dia mengorbankan seluruh apa yang ada di dalam dirinya, anaknya sendiri yang tunggal. Kalau kita mau mengasihi oleh karena keinginan kita, maka kasih kita itu
akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang menerimanya. Kalau kita mengasihi oleh karena dorongan kasih kita sendiri, maka orang yang menerima kasih kita itu akan bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, perintah yang Tuhan berikan, saling mengasihilah, saling tergeraklah oleh karena hati dan pikiran kita untuk mengasihi dan membebaskan orang lain. Dikatakan oleh firman Tuhan, Dia mengutus anaknya supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, supaya kita hidup olehnya. Kasih itu menghidupkan dan kasih itu membebaskan. Maka apabila kita mengasihi, berbuat kasih, itu untuk memerdekakan, membuat yang menerima kasih itu bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan. Selamat berbuat kasih di dalam hidup sebagai respon terhadap kasih Tuhan yang telah kita terima di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kasih di dalam hidup kami. Kami memperoleh sukacita dan berkat yang melimpah-limpah. Kuatkan kami Tuhan untuk meyakini Yesus yang mengasihi kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya Dia kami andalkan dalam seluruh hidup kami. Kuatkan kami Tuhan untuk mengasihi sesama kami dan lingkungan kami, agar melalui kasih yang kami lakukan, kasih Tuhan semakin nyata di dunia ini. Biarlah kasih-Mu Tuhan memenangkan kami di dalam seluruh pergumulan, di dalam seluruh persoalan-persoalan hidup yang kami hadapi. Kuatkan kami Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan pengasihan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas buat kita hari ini. Horas.